Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan keempat mata kuliah statistika matematis, kita akan membahas bab baru yaitu bab 4 distribusi 1 peubah acak. Untuk submaterinya itu dibagi menjadi 3. Pertama, kita membahas definisi dan macam-macam peubah acak. Kemudian yang kedua, distribusi peluang. Dan yang ketiga, fungsi distribusi. Langsung saja untuk materi pertama, definisi dan macam-macam peubah acak. Jadi peubah acak itu berdasarkan definisi 4.1, misalnya E adalah sebuah eksperimen. Jadi pekan lalu kita sudah membahas apa itu eksperimen, kemudian apa itu ruang sampel. Jadi eksperimen itu akan menghasilkan sebuah kejadian-kejadian. Jadi misalkan E adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampelnya S. Kemudian sebuah fungsi X yang menetapkan setiap anggota S, jadi setiap titik sampelnya itu merupakan anggota daripada ruang sampelnya dengan sebuah bilangan real, maka dinamakan sebagai peubah acak. X ini dinamakan peubah acak jika kita bisa menetapkan setiap anggota S-nya itu dengan sebuah bilangan real. Jadi ingat ada kata kunci, jadi peubah acak itu merupakan sebuah fungsi. Nah, secara tidak langsung, peubah acak atau variabel random ialah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap anggota dalam ruang sampel. Kemudian di sini ada catatan untuk peubah acak ditulis huruf besar, jadi fungsinya ditulis huruf besar. Sedangkan nilai dari peubah acaknya itu digunakan huruf kecil yaitu X. Nah, misalkan peubah acaknya kita beri simbol atau notasi Y besar, huruf besar ya, huruf kapital Y. Sedangkan untuk nilainya nanti itu merupakan Y kecil. Oke. Jadi sudah paham mengenai apa itu peubah acak. Nah, berdasarkan definisinya tadi, ada dua himpunan yang melibatkan peubah acak, yaitu ruang sampel S yang berisi anggotanya itu adalah titik sampel S, dan R ini berupa nilai-nilai yang mungkin dari X yang berkaitan dengan anggota himpunan ruang sampelnya. Jadi karena dikatakan tadi bahwa X atau peubah acak itu atau variabel random itu adalah sebuah fungsi, maka kita harus memenuhi sifat atau definisi daripada fungsi. Artinya setiap anggota dari daerah domain memiliki tepat satu pasangan di anggota kodomain. Jadi misalkan di sampel kirinya di sini adalah ruang sampel S, di mana ruang sampel ini memiliki anggota-anggotanya itu atau disebut titik sampel S. Kemudian dipetakan melalui fungsi X. Ya, X ini adalah fungsi atau peubah acaknya ya. Kemudian dia akan berupa nilai XS. XS ini adalah salah satu nilai yang mungkin dari peubah acak X sesuai dengan S-nya. Jadi X ini dikatakan sebuah peubah acak atau fungsi apabila anggota dari ruang sampel ini memiliki tepat satu nilai di sini, di ruang kodomainnya ya. Oke, sebagai contoh untuk lebih memahami apa itu peubah acak atau variabel random. Jadi misal kita melakukan pelemparan dua buah mata uang logam, yaitu uang logam 1000, yang seimbang dan sekaligus. Jika X menunjukkan banyak, jadi kita definisikan X itu adalah banyaknya angka yang muncul saat pelemparan dua logam tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah X ini merupakan peubah acak? Jadi kalau memenuhi definisi atau sifat dari fungsi itu sendiri, maka X ini merupakan peubah acak. Oke, pertama-tama kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu terdiri dari himpunan dari titik-titik sampelnya. Titik sampelnya itu AA. AA ini artinya berarti kedua buah logam itu merupakan uang logam itu memunculkan angka, keduanya angka. Kemudian untuk ruang sampel yang kedua, gambar angka. Ketiga, angka gambar. Dan yang keempat, kemungkinan yang keempat itu gambar-gambar. Nah, pertama, untuk sampel pertama, AA, maka nilainya itu adalah 2. Nilai X-nya adalah 2. Karena banyak angka yang muncul, ada 2. Kemudian untuk sampel yang kedua, nilai X-nya itu adalah 1. Kemudian
Untuk sampel yang ketiga juga 1 karena yang muncul angka itu cuma 1. Kemudian untuk sampel yang keempat, titik sampel yang keempat itu gambar-gambar, maka nilai X-nya adalah 0 karena banyak angka yang muncul tidak ada ya atau 0. Jadi kumpulan nilai-nilai mungkin dari X-nya itu sama dengan 0, 1, 2. Nah, kemudian pertanyaannya apakah ini merupakan sebuah fungsi? Maka kita gunakan diagram Venn juga untuk menentukan, memperlihatkan bahwa dia merupakan fungsi atau bukan ya. Kita gambar dulu daerah domainnya. Jadi daerah domainnya itu ada sampel 1, titik sampel 1, 2, 3, dan 4. Kemudian daerah domainnya itu ada 0, 1, 2. Nah, X-nya ini apa? X ini menunjukkan angka, banyak angka ya. Banyak A yang muncul saat pelemparan dadu. Nah, untuk sampel pertama nilainya adalah 2 ya. Kemudian sampel kedua nilainya 1. Sampel ketiga juga nilainya 1. Kemudian sampel keempat nilainya 0. Oke, karena terlihat bahwa semua anggota di daerah ruang sampelnya atau titik-titik sampelnya memiliki tepat satu pasangan di daerah nilainya, di daerah Rx-nya. Maka bisa dikatakan, disimpulkan, jadi X ini merupakan peubah acak. Oke, semoga dipahami. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian kerjakan soal pertama. Di sini ruang sampel yang diberikan secara rinci setiap kemungkinan hasil bila 3 suku cadang elektronik diuji dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ruang sampelnya ini ada 8 titik sampel. B ini menyatakan bahwa suku cadang elektronik yang diujinya itu baik, sedangkan C menyatakan cacat. Kemudian X ini menyatakan banyaknya cacat yang terjadi. Jadi banyaknya cacat yang muncul. Nah, tentukan nilai kemungkinan nilai X yang mungkin dari peubah acak X. Setelah kalian tentukan nilai X-nya atau Rx-nya ya. Rx-nya itu apa saja. Kemudian kalian tunjukkan apakah X itu merupakan peubah acak atau bukan melalui diagram Venn tadi seperti pada contoh pertama tadi ya. Silakan kalian kerjakan, kemudian jawabannya kalian kirim ke grup WhatsApp. Lanjut, setelah kita memahami apa itu peubah acak, kita masuk ke macam-macam peubah acak. Hampir sama kita sudah menyinggung kemarin di bab ketiga pekan lalu bahwa ruang sampel itu dibedakan menjadi 2, yaitu ruang sampel diskrit dan ruang sampel kontinu. Begitupun dengan peubah acak. Peubah acak juga dibedakan menjadi 2, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Nah, untuk pendefinisian dari peubah acak diskrit, misal X ini dikatakan sebuah peubah acak. Dia sudah memenuhi definisi dari peubah acak. Kemudian jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X itu berhingga atau tak berhingga tapi masih dapat dihitung, maka X ini dinamakan peubah acak diskrit. Nah, sedangkan untuk definisi peubah acak kontinu, jika nilai-nilai yang mungkin dari X itu merupakan sebuah interval pada garis bilangan real, jadi pada garis bilangan real, maka X dinamakan peubah acak kontinu. Dengan kata lain, apabila nilai-nilai X-nya itu dapat dicacah, maka peubah acak disebut peubah acak diskrit. Tetapi jika tidak dapat dicacah, maka peubah acak tersebut dikatakan peubah acak kontinu. Contoh peubah acak diskrit tadi, dua contoh. Pertama, contoh 1 dan soal pertama itu merupakan salah satu contoh peubah acak diskrit karena nilai-nilai dari Rx-nya itu merupakan berhingga atau dapat dicacah. Sedangkan untuk contoh peubah acak kontinu, misalkan X-nya, pendefinisian dari X-nya itu merupakan tinggi badan dari mahasiswa tadris matematika misalkan. Tentu tinggi badan dari mahasiswa tadris matematika ini bermacam-macam, misalkan nilai tinggi
badan terendah ya itu adalah misalkan 150. Sedangkan tinggi badan tertinggi ya terbesar adalah 170. Jadi kita bisa membuat interval tingginya seperti ini karena tentu tinggi badan setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Misalkan 150,1, 150,11, 150,12 misalkan dan seterusnya ya. Nah, maka penulisan daripada nilai-nilai yang mungkin dari peubah acaknya itu bisa ditulis dalam sebuah interval dalam bilangan real. Oke, seperti itu contoh peubah acak kontinu. Oke, setelah kita memahami apa itu peubah acak dan apa itu peubah acak kontinu dan diskrit, maka kita masuk ke subbab kedua yaitu distribusi peluang. Nah, untuk fungsi peluang itu adalah fungsi daripada peubah acak diskrit. Jadi kita pertama-tama membahas fungsi peluang. Dalam sebuah peubah acak diskrit, nilai-nilai yang mungkin dari peubah acaknya merupakan bilangan bulat. Baik itu positif maupun negatif. Jadi nilai-nilainya itu merupakan bilangan bulat ya kalau peubah acak diskrit. Kemudian kita dapat menghitung peluang dari masing-masing nilai peubah acak tersebut dengan sebelumnya kita sudah asumsikan terlebih dahulu nilai peluang untuk masing-masing titik sampel dalam ruang sampel S-nya. Kemudian nilai peluang dari peubah acak yang berharga atau bernilai tertentu diperoleh berdasarkan nilai peluang dari titik-titik sampelnya. Lanjut, apabila nilai peluang dari peubah acak tersebut memenuhi persyaratan tertentu, syarat apa yang harus dipenuhi itu ada di definisi 4.4, maka nilai peluang tersebut dinamakan fungsi peluang. Berikut ini kita akan menjelaskan definisinya. Jadi, definisi fungsi peluang. Jika X adalah peubah acak diskrit, maka Px ini adalah nilai fungsi peluang. Jadi, notasi untuk nilai fungsi peluang adalah Px. P-nya kecil. Ini sama dengan P ini adalah nilai peluang. Nilai peluang dari X sama dengan X. Di mana X ini tadi kita simbolkan adalah sebagai peubah acak, sedangkan X ini adalah nilainya ya. Untuk setiap X dalam range X dinamakan fungsi peluang dari X. Jadi Px dinamakan fungsi peluang X jika memenuhi ini. Sifat-sifat yang harus dipenuhi itu apa? Pertama, nilai fungsi peluangnya itu harus lebih besar atau sama dengan 0 untuk X 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, sifat yang harus dipenuhi yang kedua adalah sigma atau jumlah dari semua nilai fungsi peluangnya itu sama dengan 1. Nah, adapun kumpulan pasangan terurut antara nilai X dan nilai fungsi peluangnya itu dinamakan distribusi peluang dari peubah acak X. Jadi itu yang dimaksud daripada distribusi peluang. Jadi kumpulan dari pasangan-pasangan antara X dan Px itu merupakan distribusi peluang. Nah, bentuk umum dari fungsi peluang ada dua kemungkinan. Jadi bentuk umumnya itu ada dua, apakah berupa konstanta atau berupa fungsi. Untuk fungsi peluang berupa konstanta itu bisa terdiri atas satu nilai atau lebih dari satu nilai. Untuk satu nilai contohnya seperti ini, PY sama dengan 1/4. Untuk Y sama dengan -1, 0, 1, 2. Jadi, nilai dari fungsi peluangnya itu hanya satu. Tetapi Y-nya, nilai dari Y-nya itu berbagai macam. Jadi, Y-nya banyak, tetapi fungsi peluangnya cuma satu. Itu arti dari fungsi peluang berupa konstanta bisa terdiri dari satu angka, satu nilai. Kemudian kalau terdiri lebih dari satu nilai, bagaimana bentuknya? Seperti ini, Px sama dengan 1/3 untuk X sama dengan 2, Px sama dengan 1/3 untuk X sama dengan 3, sama dengan 1/4 untuk X sama dengan 4, dan Px sama dengan 1/12 untuk X sama dengan 5. Jadi bentuk dari notasi bentuk umum dari fungsi peluang seperti ini. Ini untuk satu nilai dan ini untuk lebih dari satu nilai. Nah, untuk notasi atau bentuk umum yang berupa fungsi, jadi fungsi peluang berupa fungsi atau bisa disingkat FPBF. Kalau fungsi peluang berupa konstanta disingkat FPBK.
Nah, sebenarnya sama dengan fungsi peluang berupa konstanta yang terdiri atas lebih dari satu nilai. Jadi sama dengan ini, hanya bedanya FPBF itu ditulis secara umum dan berlaku untuk nilai pembacak tertentu, sedangkan FPBK ditulis satu persatu yang berlaku untuk masing-masing nilai pembacaknya. Jadi kalau ini tadi berupa konstanta, kita tulis satu persatu yang berlaku untuk masing-masing nilai pembacaknya. Sedangkan kalau fungsi peluang berupa fungsi dari nilai pembacaknya itu ditulis secara umum. Seperti ini, Px sama dengan X per 15 untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini bentuk fungsi peluangnya secara umum. Jadi kalau X-nya 1, maka Px-nya sama dengan 1/15. Jadi kita bisa juga bikin satu persatu untuk nilai X-nya seperti ini. Bisa juga secara umum seperti ini yang berupa fungsi. Jadi fungsi peluangnya berupa konstanta dan fungsi peluangnya berupa fungsi. Jadi perbedaannya seperti itu untuk penulisan. Nah, langsung saja ke contoh. Tentukan nilai K sehingga fungsi berikut dapat merupakan distribusi peluang peubah acak diskrit dari X. Dengan Px-nya, jadi fungsi peluangnya itu sama dengan K dikali X pangkat 2 tambah 4 untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3. Jadi kita mau tentukan nilai K-nya berapa sih sehingga Px ini bisa dikatakan fungsi peluang dari peubah acak diskrit. Nah, tentu kita harus memenuhi persyaratan tadi. Syarat yang dipenuhi adalah sigma dari Px-nya itu sama dengan 1. Maka kita tulis, karena X-nya dari 0 sampai 3, maka kita tulis notasinya sigma Px dari X sama dengan 0 sampai 3. Sama dengan K dikali 0 pangkat 2 tambah 4, jadi kita substitusi masing-masing X-nya ya. Kemudian kita jumlahkan karena ada notasi sigma. K dikali 0 pangkat 2 tambah 4 ditambah K kali 1 pangkat 2 tambah 4, dan seterusnya dia juga harus sama dengan 1. Ya, harus memenuhi syarat ini. Maka K dikali 0 tambah 4 itu 4K, K dikali 5, 5K, K kali 8, 8K, K dikali 13 sama dengan 13K sama dengan 1. Jumlah dari K ini itu adalah 30K sama dengan 1, maka K-nya itu harus sama dengan 1/30, baru Px-nya ini bisa dikatakan fungsi dari peubah acak diskrit. Nah, jadi agar fungsi tersebut menjadi distribusi peluang, maka harga K itu harus sama dengan 1/30. Oke. Jadi kita bisa menulis pasangan-pasangan distribusi peluangnya dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, karena X-nya dari 0, ini X. 0, 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, Px-nya itu ada. Kemudian kalau Px-nya K-nya 1/30, maka 1/30 kali 4 berarti 4/30. Kemudian untuk X-nya 1 berarti 5/30. 5 ya, 5/30. Kemudian kalau X-nya 2 berarti 8/30. Kemudian kalau X-nya 3, maka Px-nya adalah 13/30. Nah, jumlah dari Px-nya ini pasti sama dengan 1 ya, karena untuk memenuhi bahwa Px-nya ini merupakan fungsi distribusi dari peubah acak diskrit. Oke. Untuk lebih memahami, silahkan kalian kerjakan soal yang kedua ini. Misalkan fungsi peluang dari peubah acak X berbentuk Px sama dengan 1/5 dikali Kx plus 1 untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3. Tentukan nilai K-nya. Jadi silahkan pause, kemudian kerjakan, kirim jawaban ke grup WhatsApp. Lanjut, kita masuk ke fungsi densitas. Kalau fungsi peluang tadi adalah fungsi untuk peubah acak diskrit. Kalau fungsi densitas, fungsi untuk peubah acak kontinu. Jadi misalkan kita punya X ini adalah peubah acak kontinu yang didefinisikan dalam himpunan bilangan real. Sebuah fungsi disebut fungsi densitas dari peubah acak X jika nilai-nilainya. Jadi kalau notasi untuk
fungsi peluang dia Px ya. Sedangkan notasi untuk fungsi densitas berarti peubacaknya kontinu, dia notasinya adalah Fx. Jadi sama-sama fungsi tapi peubacaknya berbeda ya. Memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, Fx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kalau tadi fungsi peluang dia menggunakan notasi sigma, kalau fungsi densitas dia memakai notasi integral. Jadi integral Fx dx dari batas min tak hingga sampai tak hingga itu sama dengan 1. Kemudian sifat yang ketiga, untuk setiap A dan B dengan A lebih besar min tak hingga lebih kecil B dan B lebih kecil tak hingga, maka nilai peluang dari X, peubacak X yang lebih besar sama dengan A lebih kecil sama dengan B itu sama dengan integral Fx dx dengan batas A dan A sampai B ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh. Tentukan nilai C sehingga fungsi berikut dapat merupakan fungsi densitas dari peubacak kontinu X. Dengan Fx-nya sama dengan C, untuk X lebih besar sama dengan 0 lebih kecil 3. Kemudian tentukan atau hitung nilai peluang untuk X lebih besar sama dengan 1 lebih kecil sama dengan 3. Nah, agar fungsi Fx tadi ini menjadi fungsi densitas, maka harus memenuhi apa? Integral Fx dx untuk batas min tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1. Karena batasnya di sini, batas X-nya itu dari 0 sampai 3, maka kita gunakan batas 0 sampai 3 C dx. Karena Fx-nya sama dengan C. Integral dari C adalah Cx. Cx batas 0 sampai 3. Kemudian kita substitusi batas atas 3C dikurang 0C sama dengan 3C. Nah, harus memenuhi sifat yang kedua itu harus sama dengan 1. Maka C-nya itu harus sama dengan 1/3 untuk memenuhi bahwa Fx ini merupakan fungsi densitas dari peubacak kontinu. Kemudian, pertanyaan yang kedua, hitung nilai peluang dari X lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 3. Tadi apa sifat yang ketiga? Maka integral 1/3 dx, karena tadi sudah ditemukan C-nya sama dengan 3, maka Fx sama dengan 1/3 ya. 1/3 dx batas 1 sampai 3. Integral dari 1/3 dx adalah 1/3x. Batas 1 sampai 3, maka kita substitusi. Nilainya itu sama dengan 2/3 ya. Itu untuk contoh daripada fungsi densitas atau fungsi peubacak kontinu X. Nah, untuk lebih memahami lagi mengenai fungsi densitas, silakan kalian kerjakan ini. Kemudian juga mengenai perhitungan peluang dari fungsi densitas. Silakan kerjakan, pause dulu videonya, kemudian tulis jawabannya, kirim ke grup WhatsApp. Jadi sudah ada total 3 soal. Lanjut, setelah kita memahami mengenai distribusi peluang, kita masuk ke submateri yang ketiga atau submateri yang terakhir, yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi itu sama saja dengan fungsi distribusi kumulatif ya. Cuma disingkat biasanya hanya menggunakan kata fungsi distribusi. Nah, apabila kita mempunyai distribusi peluang dari sebuah peubacak diskrit, maka kita bisa menghitung peluang dari peubacak tersebut yang berharga tertentu atau yang bernilai tertentu. Nilai peluang dari peubacak tersebut bisa mempunyai beberapa kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama peluang dari X lebih kecil A, peluang dari X besar A lebih kecil B, dan seterusnya. Di sini ada beberapa nilai peluang yang bisa dihitung dengan A dan B adalah dua buah konstanta untuk A lebih kecil B. Kemudian yang kedua, jika kita memperhatikan bentuknya, bentuk P, nilai peluang dari X lebih kecil sama dengan A, maka bentuk umumnya bisa ditulis seperti ini ya. Karena A dan B ini adalah anggota atau nilai daripada peubacaknya. Kemudian dalam statistika matematis, bentuk peluang X lebih kecil sama dengan X ini dinamakan fungsi distribusi kumulatif atau bisa disingkat fungsi distribusi saja ya. Definisinya, misalkan X adalah peubacak, apakah itu diskrit maupun kontinu, maka pendefinisian F sebagai fungsi distribusi kumulatif dari peubacak X dengan Fx sama dengan nilai peluang dari X lebih kecil sama dengan X. Jadi fungsi distribusinya itu notasinya seperti ini, F besar X.
Fungsi distribusi kumulatif itu dibedakan juga berdasarkan peubah acaknya. Jadi ada peubah acak diskrit, ada peubah acak kontinu. Untuk peubah acak diskrit, maka fungsi distribusi kumulatif X-nya itu berbentuk seperti ini. Fx sama dengan peluang atau Px lebih kecil X sama dengan sigma Pt untuk T lebih kecil sama dengan X. Pt ini apa? Pt ini adalah nilai fungsi peluang dari X di T. Jadi misalkan kita punya fungsi peluang yang menggunakan variabel X, maka kita untuk menentukan fungsi distribusinya kita ubah dulu Px-nya itu menjadi Pt ya. Jadi Pt ini adalah nilai fungsi peluang dari X di T. Kemudian kalau fungsi distribusi kumulatif peubah acak kontinu dari X itu berbentuk Fx sama dengan Px lebih kecil sama dengan X sama dengan integral dari Ft dt. Jadi ingat kalau Pt itu merupakan fungsi peluang, Ft itu adalah fungsi densitas. Jadi integral Ft dt dengan batas minta hingga sampai X. Untuk Ft adalah nilai fungsi densitas dari X di T. Oke, kemudian penulisan notasi fungsi distribusi. Ini dibedakan berdasarkan peubah acaknya. Jadi kalau peubah acak diskrit, notasinya ditulis dengan huruf besar F. Juga sama sih sebenarnya dengan peubah acak kontinu. Yang membedakannya apa? Nah, kalau fungsi peluang dari peubah acak X dinotasikan dengan Px, jadi huruf kecil ya, P-nya X, maka notasi untuk fungsi distribusinya bisa ditulis dengan huruf besar Fx, huruf kapital Gx, huruf kapital AH, X, atau lainnya. Nah, untuk peubah acak kontinu ditulis dengan sama juga dengan huruf besar G, HK, atau F, atau lainnya yang diikuti dengan nilai peubah acaknya dan sebaiknya disesuaikan dengan notasi fungsi densitasnya. Jadi, jika notasi fungsi densitasnya itu adalah GY, karena kita pakai notasi peubah acaknya adalah Y, maka notasi untuk fungsi distribusinya itu sebaiknya digunakan adalah huruf besar G, kemudian Y. Nah, apabila fungsi densitas dari peubah acak X dinotasikan dengan huruf kecil Fx, maka notasi untuk fungsi distribusi sebaiknya digunakan huruf kapital Fx. Jadi seperti itu. Membedakannya yang mana fungsi densitas dan mana fungsi distribusi. Ya, kalau tadi fungsi peluang ya pakai notasi Px saja ya. Dengan P-nya itu huruf kecil. Fungsi distribusinya pakai huruf besar. Nah, sebagai contoh, ini contoh untuk fungsi peluang ya, atau peubah acaknya diskrit. Misal kita melakukan pelemparan 2 buah mata uang logam 1000 yang seimbang dan sekaligus. Maka distribusi peluangnya berbentuk seperti ini, berbentuk tabel. Dengan X ini menunjukkan apa? Menunjukkan angka. Jadi ini tabel distribusinya ya. Distribusi peluangnya. Untuk X-nya 0, maka Px-nya 1/4, nilai peluangnya 1/4. Kemudian untuk X-nya 1, nilai fungsi peluangnya adalah 1/2. Kemudian X-nya 2, nilai fungsi peluangnya adalah 1/4. Nah, apa yang ditanyakan? Tentukan fungsi distribusi kumulatifnya. Yang ditanyakan adalah Fx-nya. Nah, pertama apa yang dilakukan? Kenapa sih bisa kalau X-nya 0, Px-nya 1/4? Kan pendefinisian dari X itu menunjukkan banyak angka yang muncul. Kita tulis dulu ruang sampelnya itu AA, kemudian AG, GA, dan GG. Nah, untuk setiap titik sampelnya itu bernilai peluangnya 1/4 ya. Karena ada 4 anggota sampelnya atau titik sampelnya. Jadi untuk angka yang bernilai 0, artinya tidak ada angka, maka peluangnya adalah 1/4. Kemudian untuk X-nya, artinya untuk X-nya sama dengan 1, artinya banyak angka yang muncul adalah 1 adalah 1/2, karena 1/4 ditambah 1/4 adalah 1/2. Maka Px-nya adalah 1/2. Kemudian untuk banyak angka yang muncul adalah 2 atau X-nya sama dengan 2, maka nilai peluangnya atau nilai fungsi peluangnya adalah 1/4. Maka muncullah tabel distribusi peluangnya seperti ini. Nah, kita fokus lagi ke fungsi distribusi. Untuk kita bedakan tadi Fx-nya apa? Pendefinisian Fx untuk fungsi distribusi kumulatif peubah acak diskrit itu adalah P
X lebih kecil sama dengan X sama dengan apa? Sigma untuk T lebih kecil sama dengan X dari PT. Ya. Oke. Pertama, untuk X lebih kecil dari 0, maka Fx-nya adalah sama dengan 0. Kemudian untuk X-nya lebih besar sama dengan 1, lebih kecil dari, karena ini X lebih kecil 0, maka di sini harus bermula dari 0, kemudian sampai 1 ya. Maka Fx-nya sama dengan sigma T lebih kecil sama dengan 1 ya, dari P0. Ini adalah PT ya, PT. Nah, iya. PT yang dimaksud adalah karena T-nya lebih kecil sama dengan 1, maka yang dimaksud adalah P0. P0 apa? P0, ini P0, untuk X-nya 0, maka P0-nya sama dengan 1/4 ya. Lanjut untuk nilai X yang apalagi untuk nilai X yang lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 2, maka Fx-nya apa? Fx-nya sama dengan sigma T lebih kecil sama dengan 2 ya, dari PT. Berarti ini sama dengan P0 ditambah P1. P0-nya berapa? P0-nya itu sama dengan 1/4, sedangkan P1-nya adalah 1/2. 1/4 tambah 1/2 adalah 3/4. Oke, untuk nilai X selanjutnya. Untuk nilai X yang 2 lebih kecil sama dengan X ya. Maka Fx-nya apa? Fx-nya adalah sigma untuk T lebih besar dari 2. Dan kemudian PT ini sama dengan P0 tambah P1 tambah P2. Ini sama dengan apa? 1/4 tambah 1/2 tambah 1/4, ini sama dengan 1. Jadi ada 4 pendefinisian daripada fungsi distribusi kumulatif dari X ini. Jadi kita bisa tulis jadi fungsi distribusi dari dari X berbentuk Fx. Tadi ada 4 nilai Fx-nya ya. Kita tulis seperti ini. Dia sama dengan 0 untuk X-nya lebih kecil 0. Kemudian dia sama dengan 1/4. Untuk X-nya tadi lebih besar sama dengan 0. Lebih kecil dari 1. Kemudian di Fx-nya sama dengan 3/4. Untuk X-nya lebih besar sama dengan 1, lebih kecil 2. Dan dia sama dengan 1 untuk X-nya lebih besar dari atau sama dengan 2 ya. Jadi ini fungsi distribusi yang dimaksud dari soal atau contoh yang keempat ini. Nah, sorry untuk nilai T-nya saya mau konfirmasi untuk ini T-nya lebih kecil sama dengan 0 karena yang diambil adalah P0. Kemudian ini untuk T lebih kecil sama dengan 1 yang diambil dari 0 tambah P0 dan P1. Dan ini untuk T lebih kecil sama dengan 2 karena yang diambil adalah 0, 1, 2 ya. Oke deh. Nah, ini untuk jawaban dari contoh 4. Nah, untuk contoh yang kelima, ini ada fungsi densitas. Tadi fungsi peluang. Ini fungsi densitas untuk contoh 5 dari peubah acak X. Maka tentu peubah acaknya adalah peubah acak kontinu. Pendefinisiannya Fx sama dengan 3/8 X pangkat 2 untuk X besar 0 lebih kecil 2 dan Fx-nya sama dengan 0 untuk X lainnya.
untuk nilai X lainnya. Tentukan fungsi distribusi fx. Tadi pendefinisian fungsi distribusinya adalah untuk peubah acak kontinu. Ini sama dengan P peluang X lebih kecil sama dengan X. Kemudian dia sama dengan integral dari ft dt. Ya. Kemudian kita cari satu persatu untuk nilai X yang memungkinkan. Pertama, untuk X-nya lebih kecil dari 0. Maka fx-nya sama dengan 0 ya. Selalu ada itu. Untuk X-nya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari 2, maka fx-nya sama dengan integral dari 0 ya, dari 0 sampai X. Dari 0 sampai X ya. Kita bedakan menjadi 2. Dari minta hingga dulu sampai 0 untuk ft dt ditambah dari 0 sampai X ya. ft dt. Ini sama dengan lanjut. Pendefinisiannya tadi ini sampai fx ya. Sampai X. Kita lihat dulu. Ya ini ya. Integral minta hingga sampai X ft dt. Jadi benar ya. Di sini X, bukan plus tak hingga. Maka dia selalu dari minta hingga sampai X. Nah, untuk minta hingga sampai 0, ft dt ditambah 0 sampai X ya. Karena dia menggunakan di sini tanda lebih kecil, tidak ada sama dengannya, maka kita gunakan untuk ft dari batas minta hingga dari sampai 0. Nah, dari pendefinisian fx-nya untuk x selain dari batas 0 sampai 2 ini bernilai dari 0. ft-nya 0. Maka ft-nya adalah 0. Ya, kita tulislah minta hingga sampai 0 dt. Ditambah integral batas 0 sampai X ft dari 0 sampai 2 itu adalah 3/8 T ya, karena fungsi dalam T, fungsi di T pangkat 2 dt. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan 0, sedangkan ini integral dari 3/8 T pangkat 2 berarti 3/8 per 2 tambah 1. Dari T pangkat 2 tambah 1 itu 3, batas 0 sampai X. Ini sama dengan 3/8 per 3 berarti 1/8 ya. 1/8 T pangkat 3, batas 0 sampai X. Maka untuk batas atasnya kita ganti T-nya menjadi X. Kemudian untuk batas bawahnya dikurang 0, jadi sisa seperti ini. Jadi untuk nilai X lebih besar sama dengan 0 lebih kecil 2, maka fx-nya atau fungsi distribusinya itu sama dengan 1/8 X pangkat 3. Nah, untuk nilai X yang terakhir adalah untuk X-nya yang lebih besar sama dengan 2, maka fx-nya sama dengan integral dari minta hingga sampai 0 ft dt ya, ditambah integral dari 0 sampai 2 ft dt ditambah integral 2 sampai x ya, sampai x ft dt. Nah, sama dengan untuk interval minta hingga sampai 0, ft-nya itu adalah 0. Kemudian untuk interval ft dengan interval 0 sampai 2, maka ft-nya adalah 3/8 t pangkat 2 ya, dt. Dengan batas 0 sampai 2, kemudian ditambah integral dengan batas 2 sampai x itu adalah 0 ya. Karena selain dari interval 0 sampai 2, dia ft-nya adalah 0.
Ini sama dengan ini 0, integral dari 0, 0, kemudian integral dari 3/8 T pangkat 2 itu adalah 1/8 ya. Jadi sama dengan tadi, 1/8 T pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2. Ini juga 0 ya. Jadi sisa ini yang ditulis. Kemudian 1/8 kita substitusi batas atasnya berarti 2 pangkat 3 ya, dikurang 0. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8, 8/8 sama dengan 1. Jadi fx untuk nilai x yang lebih besar sama dengan 2, fungsi distribusinya adalah sama dengan 1. Jadi kita bisa menulis, jadi fungsi distribusi dari x itu adalah fx karena terbagi menjadi 3 ya. Ini terbagi untuk x-nya kecil 0, untuk x-nya besar sama dengan 0 lebih kecil 2, dan untuk x yang lebih besar sama dengan 2. Jadi kita bisa tulis secara keseluruhan seperti ini. Dia sama dengan 0 untuk x-nya lebih kecil 0, kemudian dia sama dengan 1/8 x pangkat 3 untuk x-nya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 2, dan dia sama dengan 1, fx-nya sama dengan 1 untuk x lebih besar sama dengan 2 ya. Jadi fungsi distribusinya seperti ini. Nah, bagaimana? Apa sudah memahami bagaimana cara menentukan fungsi distribusi dari peubah acak? Apakah dari fungsi apabila diketahui fungsi peluang atau diketahui fungsi densitasnya? Oke, sekarang kita menentukan nilai peluang fungsi distribusi. Jadi setelah kita menentukan fungsi distribusinya, sekarang kita menentukan nilai peluangnya. Nah, kita sudah menjelaskan bahwa perhitungan peluang dari peubah acak yang mempunyai nilai dalam bentuk interval dapat dilakukan berdasarkan fungsi peluang atau fungsi densitasnya. Jadi tadi nilai x-nya itu semuanya dalam bentuk interval ya. Selain itu, nilai peluang tersebut baik discrete maupun kontinu dapat diperoleh berdasarkan fungsi distribusi. Hal ini bisa dilakukan dengan rumus seperti ini. Jadi untuk nilai peluang x lebih besar sama dengan a lebih kecil b itu bisa dicari dengan fungsi distribusi untuk b dikurang fungsi distribusi untuk nilai a. Dengan apa? Dengan a itu harus lebih kecil dari b. Nah, adapun perhitungan peluang dari peubah acak yang berharga 1 nilai dapat dilakukan dengan rumus ini. Jadi nilai peluang dari x sama dengan b bisa dicari dengan fungsi distribusi b dikurang fungsi distribusi dari b negatif. Nah, bagaimana kalau mau mencari nilai peluang? Ini rumus yang ketiga ya, untuk mencari nilai peluang yang x-nya lebih besar. Kan tadi ini semuanya lebih kecil. Mana kalau lebih besar dari misalkan a. Maka nilainya itu adalah 1, karena 1, kemudian dikurang nilai peluang dari x lebih kecil sama dengan a. Jadi berapa nilai a-nya? Maka kita cari itu dengan mengurangkan 1 dikurang dengan nilai peluang x yang lebih kecil sama dengan a. Nah, untuk lebih memahami daripada bagaimana menentukan nilai peluang, kita langsung saja ke contoh soal. Misal fungsi distribusi peubah acak x, di sini ada fungsi distribusinya, jadi sudah diberikan fungsi distribusi dengan pendefinisiannya sebagai ini ya. Kemudian hitung nilai peluang untuk x lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 3. Jadi hitung untuk 1 ya. Untuk nomor 1 kita langsung saja jawab. Untuk nilai peluang untuk x lebih besar sama dengan 0 lebih kecil 3, dia sama dengan apa tadi? FB-nya adalah 3 dikurang F0 ya. Jadi fungsi distribusi 3 dan dikurang fungsi distribusi 0. Untuk fungsi distribusi 3 dia sama dengan apa? Nah, kita lihat dari pendefinisiannya. Dia masuk di definisi yang kelima ya. Dia sama dengan 1. Kurang. Ini nomor 1 ya. Kemudian untuk fungsi distribusi sama dengan 0, dia masuk di mana? Dia masuk di interval min 1 sampai 1 ya. Berarti nilai distribusinya adalah 125/216. 125/216. Nah, kita kurangkan ini, samakan penyebut. 125/216 ini sama dengan berapa? 91/216. Nah, ini untuk nilai peluang yang x-nya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 3. Nah, bagaimana untuk nilai peluang yang kedua, yaitu peluang yang x yang lebih besar dari 1?
Dengan perumusan tadi ya, untuk nilai peluang X lebih besar 1, maka dia sama dengan 1 dikurang peluang X lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini sama dengan apa? 1 dikurang untuk peluang X lebih kecil sama dengan 1, maka dia sama dengan distribusi 1. 1 dikurang distribusi. Fungsi distribusi 1 berada di mana? Maka dia berada di sini ya, pendefinisinya yang di tengah, yang ketiga. 200 per 216. Maka dia sama dengan apa? Dia sama dengan 16 per 216. Jadi 1 dikurang 200 per 216 itu sama dengan 16 per 216. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ketiga, tentukan nilai peluang untuk X sama dengan 1. Jadi ini termasuk rumus yang nilainya 1 ya. Ya. Sama dengan, maka dia sama dengan apa? F1 dikurang F1 negatif ya. Sama dengan apa? F1 berapa? Dia masuk di sini ya. 200 per 216. Dikurang untuk F-1, nah dia masuk di min 1, dia masuk di sini ya. Karena ada tanda sama dengan, maka dia masuk di sini 125 per 216. 1 dikurang 125 per 216. Nah, 200 dikurang 125 berarti 75 per 216 ya. Itulah cara bagaimana menentukan nilai peluang daripada fungsi distribusi. Kemudian untuk soal yang keempat, silakan kalian kerjakan. Saya kerjakan dulu nomor 1 ya. Karena fungsi distribusinya itu berupa fungsi ya. Bukan berupa konstanta. Jadi untuk nomor 1, hitung nilai peluang X lebih besar 0,5 lebih kecil sama dengan 1,1. Oke. Dia sama dengan, maka F fungsi distribusi 1,1 dikurang fungsi distribusi 0,5. Nah, untuk fungsi distribusi 1,1 dia berada di pendefinisian yang mana? Dia berada di pendefinisian yang ini, X dikurang 0,5. X-nya apa ya? Nilai ini, 1,1 kurang 0,5. Untuk fungsi distribusi 1,1. Kurang untuk fungsi distribusi 0,5. Nah, dia berada di mana? Dia berada di interval ini ya. Maka kita gunakan pendefinisian fungsi distribusinya X per 2. X per 2 untuk X-nya 0,5 berarti 0,5 per 2 ya. Ini sama dengan apa? 1,1 dikurang 0,5 sama dengan 0,6 kurang 0,5 dibagi 2, jadi ini 1/2. 1/2 dibagi 2 ya 1/4. 1/4 itu sama dengan nilainya 0,25. Nah, 0,6 dikurang 0,25 itu sama dengan 0,35 ya. Jadi nilai peluang untuk X lebih besar 0,5 lebih kecil sama dengan 1,1, nilai peluangnya adalah 0,35. Untuk soal 4 nomor 2, 3, 4, silakan kalian kerjakan lagi, kemudian jawabannya jangan lupa kirim ke grup WhatsApp. Oke, sebelum Ibu akhiri, silahkan tanyakan semua hal-hal yang kalian kurang pahami di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.